Kemudian persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, persoalan yang terjadi, orang yang membeli tak pernah lihat barang. Nah, ini persoalannya. Orang yang membeli tak pernah lihat barang, membeli barang yang tak dilihatnya. Bolehkah di dalam agama? Jawab, tak boleh. Tak boleh. Selain daripada baik salam, tidak boleh. Selain daripada baik salam, tidak boleh membeli atau menjual barang yang tidak dilihat dengan mata kepala. Barang ada di dalam toko di sana di Medan. Kita hanya melihat gambar lewat video call, lewat HP. Gambarnya yang kita lihat, barangnya tidak kita lihat. Bolehkah kita membelinya barang itu? Jawab, tidak. Andainya barang ada dekat kita barangnya, barang ada dekat, tetapi barang itu dibalut dengan koran. Dibalut dengan koran, sehingga barangnya tak nampak dilihat barang itu, padahal barang ada di samping. Bolehkah kita menjualnya? Jawab, tidak boleh. Tidak boleh. Apakah dua-duanya tak melihat atau salah seorangnya yang tak lihat? Si penjual tak melihat barang, si pembeli tak lihat barang. Tak boleh. Atau si pembeli sudah lihat barangnya, si penjual enggak. Atau si penjual sudah tahu barangnya, sudah lihat, sementara si pembeli tidak. Boleh dibuat akad jual beli padahal barangnya tak dilihat. Jawab, selain daripada baik salam, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Lihat gambar tidak boleh, tidak memadai. Kemudian apabila kita hendak membuat akad membeli barang yang kita tak melihatnya, adakah cara di dalam agama supaya boleh? Dalam agama supaya nyajut? Jawab, ada. Bagaimana caranya? Orang yang menjual di Medan misal, kita mau beli barang darinya, besi dan barang-barang lain. Kita di sini pedagang, kita ambil barangnya di Medan, maka kita sebutkan nama-nama barang, kemudian barang itu dikirim oleh toke yang ada di sana lewat pengangkutan. Barangnya dicatat namanya di bulan dengan harganya sudah ada. Kemudian di bawah lembaran itu ditulis. Di bawah lembaran itu ditulis. Ini membuat akad dengan menulis. Membuat akad dengan tulisan itu adalah kinayah. Maka si penjual di situ, di saat ia menulis, dikasat, itu adalah akad ijabnya. Maka setelah ditulis nama-nama barang, bulan dan harganya, kemudian di bawahnya ditulis seluruh barang yang tercatat namanya di dalam bond ini yang saya kirim lewat pengangkutan bulan, saya jual untukmu dengan harga sekian. Ditulis harganya. Kemudian barang itu dikirim ke sini. Dikirim sampai di sini, diambil bond oleh toke yang ada di sini, kemudian diturunkan barang satu persatu, diturunkan, dilihat, sudah jelas dilihatnya, baru dibaca yang ada di bawahnya, dilihat, dibaca dengan hati tulisan yang ada di bawah itu, seluruh barang yang namanya tercatat di dalam bond ini yang saya kirim lewat pengangkutan bulan, saya jual untuk kamu dengan harga sekian. Dikala dilihat tulisan itu, dibaca di dalam hati, dikabulnya, saya beli semua barang ini untuk saya
dengan harga sekian. Nah, kalau demikian boleh. Nah, boleh. Jadi kabulnya setelah dilihat barang. Kabulnya setelah dilihat barang. Ijabnya ditulis. Ijabnya ditulis. Di bawah pun ditulis. Semua barang yang namanya tercatat di dalam bun ini yang saya kirim lewat pengangkutan bulan, saya jual untukmu dengan harga sekian. Itu ijabnya. Kemudian berlaku pada ijab kabul itu khiyar majelis. Berlaku khiyar majelis. Maka untuk si penjual yang ada di Medan, kapan berlakunya khiyar? Di saat kabulnya orang yang membeli. Di saat kabul orang yang membeli yang ada di sini, nah, di saat itulah berlakunya khiyar majelis selama yang kabul masih pada tempatnya itu. Maka pada masa itu untuk dia yang kabul berlaku khiyar majelis, untuk yang ada di sana juga berlaku khiyar majelis. Sebelum khiyar majelis putus, maka oleh si penjual boleh membatalkan ini, tidak jadi. Oleh si pembeli pun masih boleh membatalkannya karena masih berlaku khiyar majelis. Itulah yang kuat di dalam madhab kita Syafi'i. Itu yang kuat. Nah, bagaimana andai kita berpijak kepada muqabil adhar, sehingga kita membeli barang yang tidak kita lihat dengan kita sifatkan, walau tidak wajib disifatkan sebagaimana pada salam. Bolehkah? Ini persoalan irsyad, amalan. Bolehkah? Kalau sudah kita pelajari dan kita tahu ketentuannya menurut muqabil adhar, boleh kita amal buat pribadi. Cuma kita ingat, di dalam kitab Jawab Matla'il Badrin disebutkan apabila kita membuat akad jual beli dengan tidak ada ijab kabul, mu'abah namanya, sepatutnya kita niat taklid mengikut pendapat yang membolehkannya. Untuk apa? Supaya kita tak berdosa dari sekira-kira akad. Walau dari sekira-kira barang tidak jadi persoalan hari kiamat, karena yang mengirim bukan dipaksa, yang mengirim uang ke sana bukan dipaksa, tapi rela sama rela. Tapi persoalan akad kembali kepada aturan, jangan kerelaan kita. Agama bagaimana mengatur? Maka ditulis di dalam kitab Matla'il Badrin, andai engkau tidak membuat ijab dan kabul, yaitu melakukan mu'atah, sepatutnya engkau niat taklid mengikut pendapat sah mu'atah supaya engkau tak berdosa. Di dalam Carwani juga disebutkan demikian. Maka di sini andai kita pandai, kita tahu aturan muqabil adhar yang membolehkannya dengan disifatkan, walau bukan sifat yang ditentukan di dalam salam. Bila kita tahu itu dan kita lakukan sesuai dengan aturan yang menurut muqabil adhar, sepatutnya kita bertaklid kepada pendapat itu agar lepas kita daripada dosa.